Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita, meninggalkan jejak ibadah dan kedekatan kita dengan Allah. Bulan yang penuh berkah itu telah mengajarkan kita arti ketakwaan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah. Namun pertanyaannya, apakah semangat ibadah itu kita tetap menyala setelah Ramadan, ataukah kembali redup seiring berlalunya bulan suci? Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas cara menjaga kualitas ibadah setelah Ramadan, agar semangat kebaikan yang kita bangun selama sebulan penuh tetap bertahan sepanjang tahun. Paling tidak, ada 3 fokus khutbah kali ini agar kita semua bisa menjaga kualitas ibadah setelah Ramadan. Yang pertama, menjadikan ketakwaan sebagai gaya hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ketakwaan adalah hasil utama dari ibadah Ramadan. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga latihan untuk menjadikan ketakwaan sebagai gaya hidup. Setelah Ramadan, kita harus tetap menjaga rasa takut dan cinta kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana caranya? Pertama, menjaga keikhlasan dalam beribadah. Tidak hanya beribadah saat ada dorongan tertentu, tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Lalu yang kedua, berusaha menjauhi dosa, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dengan mengontrol lisan, hati, dan perbuatan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, menjadikan akhlak mulia sebagai cerminan ketakwaan, seperti berkata jujur, menjaga amanah, dan menjauhi permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah haitsuma kunta, wabtagis sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya Allah akan menghapusnya, serta berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dengan melakukan 3 hal tersebut, maka kita sudah menjadikan ketakwaan sebagai gaya hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara menjaga kualitas ibadah setelah Ramadan adalah dengan melaksanakan amalan sederhana yang bisa kita istiqomahkan. Setelah Ramadan berlalu, tantangan terbesar bagi kita adalah menjaga semangat ibadah yang telah kita bangun selama sebulan penuh. Tidak sedikit orang yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan, namun setelahnya mereka semangatnya melemah, semangatnya semakin pudar, perlahan pudar. Padahal Allah mencintai ibadah yang dilakukan secara konsisten meskipun sederhana. Rasulullah bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi
adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu hadirin, kita tidak perlu terbebani untuk melakukan ibadah yang berat, tetapi cukup dengan istiqomah dalam amalan sederhana. Beberapa amalan yang bisa kita teruskan setelah Ramadan antara lain: pertama, menjaga sholat berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus terus dijaga. Bagi kaum laki-laki, sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'i wa ishrina darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Terutama tentunya sholat subuh berjamaah karena memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Ramadan telah melatih kita untuk berpuasa. Oleh karena itu, jangan sampai kebiasaan ini hilang setelah Ramadan. Kita bisa melanjutkan dengan puasa sunnah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, yakni tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Salah satu kebiasaan baik di Ramadan adalah membaca Al-Quran. Setelah Ramadan, jangan sampai Al-Quran kita tinggalkan, meskipun hanya 1 atau 2 ayat per hari. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahu wa aqamus salata wa anfaqu mimma razzaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tajaratan lang tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan rezeki yang kami berikan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Lalu yang keempat, agar kita istiqomah, yakni senantiasa memperbanyak zikir dan doa. Zikir adalah amalan ringan tetapi memiliki keutamaan besar. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hadirin, biasakanlah berzikir setiap hari, misalnya dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian yang kelima, agar kita istiqomah pasca Ramadan, senantiasa bersedekah secara rutin. Sedekah tidak harus dalam jumlah yang besar, tetapi yang penting adalah keikhlasan dan konsistensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26:1 yang artinya, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita istiqomah dalam amalan-amalan ini, maka insya Allah kita akan tetap merasakan keberkahan Ramadan sepanjang tahun. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadirin, dengan menjaga amalan ini, kita tidak hanya mempertahankan kualitas ibadah, tetapi juga terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hada fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan telah pergi, tetapi semangat ibadahnya tidak boleh hilang. Menjadikan ketakwaan sebagai gaya hidup dan melakukan amalan sederhana secara istiqamah adalah kunci utama untuk menjaga kualitas ibadah setelah Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah, menjaga hati tetap bersih, dan menjadi hamba yang lebih baik setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai pelajaran-pelajaran berharga yang kita petik dari madrasah Ramadan tidak terlihat bekasnya selepas Ramadan. Jangan sampai kita menjadi seperti perempuan yang memintal benang yang kuat, benang yang indah dan sangat cantik, kemudian menguraikannya kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan ingatlah, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai. Quran Surah An-Nahl ayat 92. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan jadikan ini sebagai Ramadan terakhir kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, solat kami, tilawah kami, dan amal kebaikan kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan berlalu. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada keburukan setelah Ramadan usai. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah akhir dari kehidupan kami. Dan hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, yang dengan rahmatmu, wahai zat yang maha kasih lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.